Ayo Bojonegoro. Di masa perang kemerdekaan, hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi kemiskinan di mana-mana, tak terkecuali Kabupaten Bojonegoro. Keharusan untuk mengalihkan sebagian besar lahan pertanian milik warga kepada pemerintahan Jepang telah mengakibatkan terbatasnya jumlah pangan dan tentu saja kelaparan terjadi di mana-mana. Kini setelah merdeka dan melewati Orde Baru, Bojonegoro telah berbenah. Kemiskinan seakan tak nyata. Pembangunan sudah menampilkan kekinian, yaitu semangat untuk maju. Tetapi perjalanan masih panjang memang. Masih banyak kegagalan-kegagalan kecil, tapi banyak sukses-sukses kecil yang diraih bersama. Kita akan terus membangun. Tak ada yang datang dengan sendirinya. Mari hadapi kesulitan, kekurangan, dan keterbatasan ini. Perjalanan telah kita mulai, pantang untuk kembali. Ayo Bojonegoro, kita akan belajar lebih sungguh-sungguh menuju ke arah yang lebih baik. Potensi pertanian Kabupaten Bojonegoro di masa Orde Baru diakui sebagai penyangga ketersediaan stok pangan wilayah Jawa Timur, khususnya padi. Saat itu, potensi pertanian cukup memberikan peluang bagi kehidupan masyarakat. Tetapi sayang, kesuksesan di sektor pertanian saat itu tidak dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Ketidaksuksesan di bidang infrastruktur lebih disebabkan karena struktur tanah yang selalu bergerak dan kondisi alam yang kurang mendukung atau sering terjadi banjir. 90% jalan poros desa saat itu rusak berat. Hanya sebagian kecil yang baik, khususnya di dalam kota. Pemerintah kabupaten berkali-kali memperbaiki jalan poros desa, kecamatan, maupun jalan poros kabupaten. Tetapi toh, kemudian rusak kembali. Dari hasil penelitian di masa konsolidasi, pemerintah kabupaten bersama stakeholder lain, kekurangan dan keterbatasan alam Bojonegoro ini dapat terpecahkan dengan menggunakan sistem pavingisasi sebagai media jalan dan pembangunan infrastruktur jalan. Assalamualaikum. Waduh. Pun minta tonton lek pasang. Nggih. Iki kira-kira iso terus. Pokoknya anggar nggih pabrike kono gawe terus ya toh. Oh ya, matoh. Jadi golek pabrike kono dadi terus, produksi kene masang terus. Oh iya. Soalnya iki targete desa kudu kabeh. Desa gang-gange kudu kabeh ya toh. Targete kudu kabeh iki. Matoh, terusno. Ya, terusno nggih, diterusno. Sistem pavingisasi terbukti lebih kuat, lebih murah, dan lebih efisien. Selain itu, pemerintah kabupaten secara optimal juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan jalan poros nasional Babat Padangan, Padangan Ngawi. Optimalisasi pembangunan jalan raya ini menggunakan sistem sarang laba-laba. Jadi sejak 2 tahun terakhir ini kita mengembangkan untuk infrastruktur jalan kita menggunakan perkerasan paving, di mana perkerasan paving ini merupakan kombinasi suatu perkerasan antara lentur dengan rigid pavement, di mana salah satu keunggulannya adalah tingkat atau pemeliharaannya itu lebih mudah dibandingkan dengan infrastruktur atau permukaan dengan menggunakan konstruksi aspal maupun beton. Sehingga diharapkan dengan menggunakan paving ini kita lebih memperkecil atau menghemat biaya pemeliharaan dan sehingga umur jalan bisa lebih panjang. Selain itu juga kita bisa lebih menghemat dari biaya pelaksanaan pekerjaannya. Selain
Dengan situasi masyarakat yang kondusif, pembangunan di bidang infrastruktur jalan ini tanpa disadari membawa perubahan wajah Bojonegoro ke arah yang lebih maju. Puluhan ruko bermunculan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun ini. Ratusan perumahan menengah, regency, ataupun resort dibangun. Sarana rekreasi anak dan olahraga bermunculan. Kolam renang yang cukup modern hampir hingga ke tingkat kecamatan. Bank-bank besar membuka cabang di kota Bojonegoro ini. Meskipun modern, pemerintah kabupaten juga tidak terlena. Pasar-pasar tradisional tetap mendapat perhatian khusus untuk membantu pergerakan perekonomian di desa setempat. Kita berjanji setia sehidup semati. Berdiri pada tahun 1933 di masa penjajahan Belanda, Waduk Pacal memiliki peran penting terhadap akses pengairan untuk areal persawahan di Bojonegoro bagian timur yang jauh dari Bengawan Solo. Melalui Dinas Pengairan, pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro secara giat mempersiapkan saluran-saluran irigasi untuk mengairi ribuan hektar lahan persawahan milik masyarakat. Embung atau tempat penampungan air, selain digunakan sebagai persediaan pengairan persawahan, keberadaannya juga dapat dimanfaatkan sebagai kolam pembudidayaan ikan patin yang memiliki nilai ekonomis. Di balik kisah sukses ini, anomali cuaca dan serangan hama wereng masih tetap menjadi ancaman setiap petani. Kerugian besar di akhir masa panen bisa dipastikan berubah menjadi kesengsaraan. Pemerintah bersama petani akhirnya sepakat untuk tidak menanam padi terus tetapi juga polowijo. Karena selain tidak mengakibatkan kadar hara tanah menjadi rusak, petani pun tetap akan mendapatkan penghasilan jika terjadi bencana. Alhamdulillah nggih panene nggih sae terus. Namung ingkang winginane niku tok sing gagal panen niku. Tapi lak sedaya niku nggih. Kenging niku penyakit wereng niku. Ya saya himbau lah sama Pak Bupati. Ya mudah-mudahan bisa memberi kreditan buat modal para petani di daerah sini. Biar kita ini kalau butuh modal nggak begitu kesulitan lah. Kementerian BUMN pada saat ini sedang melaksanakan GP3K BUMN, yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis korporasi badan usaha milik negara, yang ini merupakan implementasi dari visi dari Kementerian BUMN, yaitu meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat melalui program korporasi. Dan ini sudah kita laksanakan sejak bulan Mei kemarin, ya, dan ini kita harapkan bisa kita realisasikan terus ke tahun-tahun yang akan datang. Dan kita menggerakkan beberapa BUMN di bidang pertanian. Kita mengetahui selama ini Kementerian BUMN juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan program pangan nasional, baik itu untuk komoditi padi, beras, jagung, dan kedelai. Ya, kita
sudah juga melakukan pengadaan benih-benih unggul, juga memproduksi pupuk melalui produsen BUMN pupuk kita juga untuk pestisida. Misalnya di Jawa Timur kita sudah lakukan panen di Bojonegoro, ya, di Jawa Tengah juga sudah kita panen di Pemalang, dan alhamdulillah di lokasi-lokasi tersebut yang sebelumnya sudah terkena puso, misalnya di Bojonegoro itu terkena puso 2 kali berturut-turut, di Pemalang juga demikian. Kami kemarin menghadiri panen di sana yang kita tanam pada bulan Juni tanggal 28 itu, panen kita bisa mencapai untuk di Bojonegoro sampai angka 7,7 ton per hektar. Padi ya. Ya, padi. Kemudian di Pemalang hibrida, Pak, bisa memproduksi 14,4 ton. Artinya ini di lahan-lahan yang sebelumnya 2 kali berturut-turut terkena pusuh, kena wereng dan lain sebagainya. Ini artinya peningkatan yang semula kita targetkan untuk bisa meningkat 1 ton per hektar pada saat panen, ini sudah kita tunjukkan bahwa dengan cara yang tepat melalui program-program semacam GP3K ini, apabila dilakukan pengawalan dengan baik, pemberian benih, pestisida, dan pupuk yang tepat sesuai dengan yang semestinya, apa yang diharapkan bisa kita realisasikan. Dan ini sudah kita buktikan. Saya pikir ini salah satu solusi. Untuk langkah awal sudah ada buktinya di sini ya. Selain wereng, kelangkaan pupuk juga menjadi isu penting yang dapat menjadi sumber keresahan di kalangan petani Kabupaten Bojonegoro. Dengan berbagai regulasi dan turun langsung ke lapangan, pemerintah menyelamatkan petani. Kini, pupuk tak lagi mahal atau langka. Kehidupan petani pun mulai berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Kang, iki Pak Bekti Kepala Dinas Pertanian. Sing pancen tugase kuwi ndampingi petani piye supaya pertanian meningkat. Pak Bekti iki lek laporan 2 tahun iki alhamdulillah jarine pupuke ora eneng. Bener, ora eneng pupuke. Enten. Oh, enten. Oh, jadi Pak Bekti laporane pupuke enek. Jang-jange piye, Kang? Pupuk iki jange saiki angel ora 2 tahun iki. Iki pun mboten angel, Pak, istilahnya pun mboten sulit. Kathah teng kios-kios pun kathah. Tenggene kelompok tani nggih malah kathah, hargane tambah nggih enak lah, stabil mboten tek unda-unda Amerika mriki. Riyen pada sekilo mawon nonton nyatrane wah sulit. Sani pun enak Pak, istilahnya pun majulah pertanian iki sani. Wes, mantap. Di bidang perkebunan, selama puluhan tahun Bojonegoro dikenal pula sebagai kabupaten penghasil tembakau Virginia terbesar di Indonesia dengan kualitas terbaik di dunia. Predikat ini mencapai hasil yang optimal di tahun 2011 ketika harga jual tembakau mencapai Rp32.000 per kilogram dengan areal produksi penanaman tembakau mencapai 15.000 hektar. Keberhasilan ini tentu saja merupakan rekor tertinggi dalam sejarah penjualan tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Kesuksesan ini seakan menjadi penawar bagi masyarakat petani. Kegagalan panen padi beberapa waktu lalu akibat serangan hama wereng pun seakan terlupakan. Iya, ini termasuk Tombo Hati 2 kali Pak, kita nggak panen sama sekali, dan ini merupakan tombo keberhasilan kita untuk panen tembakau ini. Harapan ke depan untuk masyarakat, bagaimana caranya untuk hasil panen tembakau ini bisa harganya bisa seperti tahun ini. Dan mungkin untuk lebih luasnya mungkin dari pemerintah daerah bisa mengupayakan ekspor tembakau Bojonegoro seperti sejarah tahun-tahun lalu. Kalau dukungan dari pemerintah daerah Bojonegoro, memang ada bantuan bibit gratis dan penelitian-penelitian dan penyuluhan-penyuluhan dan lagi ada pinjaman untuk petani dan pengusaha tembakau. Ayo Bojonegoro!
Selain lahan produktif, masyarakat luas dihimbau untuk memanfaatkan lahan kritis dengan menjalankan program penanaman kembali tanaman produktif melalui gerakan penanaman 1 miliar pohon. Semua elemen masyarakat, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, melakukan gerakan penanaman di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Alun-alun Bojonegoro. Atas kerja keras ini, Bojonegoro sukses menghijaukan kembali lahan kritis dengan menanam 9 juta pohon di tahun 2011 dari 1 juta pohon yang ditargetkan. Sekaligus memperoleh peringkat pertama untuk tingkat Jawa Timur. Prestasi ini mengembalikan jati diri Bojonegoro sebagai produsen kayu jati dan tembakau yang berkualitas. Kowe ono ning endi? Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat derajat kesehatan masyarakat yang meningkat baik. Hal itu ditujukan dengan penerapan pola hidup bersih dan kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui program Jamkesmas dari pemerintah pusat maupun Jamkesda dari pemerintah daerah setempat di tahun 2011, masyarakat dijamin untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan ini. Biaya persalinan bagi kaum ibu yang melahirkan gratis, dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Hal ini dimulai di tingkat puskesmas, bahkan bagi mereka yang menggunakan fasilitas rumah sakit. Selain itu, warga miskin yang berobat cuci darah juga mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Jamkesda juga pemerintah karena sudah memberi kami sebagai orang yang tak mampu berobat gratis, juga cuci darah gratis. Semoga program ini bisa berlanjut karena sangat dibutuhkan buat kalangan seperti saya ini kurang mampu. Itu terima kasih pemerintah juga Jamkesda. Terima kasih. Terima kasih kepada Jamkesda karena ada program Jamkesda di Kabupaten Bojonegoro, saya bisa pelayanan gratis dalam pengobatan saya dalam penyakit gagal ginjal. Matur nuwun Pak, kula disukani cuci darah gratis saestu. Matur nuwun. Penambahan fasilitas laboratorium gigi, laboratorium lain sekaligus dengan tenaga medisnya dan lain-lain dioptimalkan. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang ingin berobat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Di samping itu juga dibangun rumah sakit di daerah Boreno, Sumberjo, dan di sebelah barat yaitu Rumah Sakit Umum Padangan. Melalui program Hidup Bersih dan Sehat, Pemkab mengembangkan program jamban keluarga agar masyarakat tidak